juga ya, bagaimana tetap kaya di masa pensiun. Ini contoh saya, ini beneran kejadian. Waktu itu agent saya itu prospek ya, mau masuk 500.000 aja nggak bisa. Orangnya padahal kita tahu persis dia masih single, gajinya banyak lebih gitu ya, karena nggak punya keluarga kan. Masuk 500.000 sama agent saya aja nggak mau gitu loh. Kenapa? Karena dia merasa tidak perlu kan. Nah, habis itu kita bilang, kamu bikin janji lagi sama dia, bilangin ada produk baru, saya temenin gitu ya. Kita janjian di Puri Mall ya, itu si Edi yang temenin. Terus kita mulai cerita, kita bilang, kita ada program barunya Prudential, saya mau sharing, minta pendapat kamu. Nah, terus kita mulai sharing nih, 35, 55, 75. Terus kita bikin segitiga ya. Nah, kita bilang, ini adalah usia-usia di mana usia-usia penting dalam hidup orang ya. 35 itu adalah rata-rata orang mulai mengumpulkan aset. Setuju nggak saya bilang? Ya, setuju ya. Terus di usia 55 kita mencapai satu titik yang paling puncak. Habis itu kita mulai memasuki masa menghabiskan aset. Jadi di 35 itu masa mengumpulkan aset. Habis itu 20 tahun ya masa mengumpulkan aset ya sampai kita pensiun. Tapi begitu usia 55 kita mulai masuk masa menghabiskan aset ya. Jadi kita mengumpulkan 20 tahun untuk dipakai 40 tahun, betul? Ya. Kalau logikanya aja, logika yang simple, kita masa mengumpulkan aset 20 tahun untuk dipakai selama 40 tahun. Artinya kita kalau kita earn ya, kalau earn itu menghasilkan 100, saat ini kita hanya boleh spend berapa? 50 ya. Karena kan untuk dipakai 2 kali lipat masanya. Jadi kita harus simpan, harus save berapa? 50. Habis itu saya pasang persentase. Kalau Anda menghasilkan 100%, Anda hanya boleh pakai 50%. 50%-nya lagi harus ditabung untuk hari tua. Untuk periode 55 sampai 75. Yang dimana itu juga tidak kalah panjangnya, 20 tahun loh. Selama 20 tahun, itu setiap hari kita itu bisa habisin duit doang, nggak ada uang masuk. Ya. Nah, saya bilang, sebagai contoh ya, di Singapura aja, orang itu menabung buat pensiunnya dia, itu 35 sampai 40% dari income-nya. Mereka itu namanya CPF ya, di Singapura ada yang namanya ya kayak jam sostek lah ya, jam sosteknya kita lah ya. Tapi mereka itu 35 sampai 40%. Di Indonesia jam sostek berapa persen dari penghasilan? Hah? Nggak nyampe 10. Yang bagian hari tuanya itu paling 5%. 5,7 ya. Bayangin, padahal menurut hitungan kita make sense nggak harus menabung 50%. Orang Singapura menabung 35 sampai 40% loh dari penghasilannya dia untuk hari tua. Kita pensiun jam sostek cuma 5%. Artinya apa? Makanya majalah Soul tadi mengatakan hal yang benar. 80% orang akan miskin di hari tua. Betul? Karena pemerintah kita tidak membantu kita mempersiapkan hari tua kita. Hari tua kita tanggung jawab siapa? Diri sendiri. Ada nggak Anda menabung 50% dari penghasilan Anda untuk pensiun? Boro-boro ya, selama ini kayaknya rasanya ngepas dulu gitu ya. Banyak karyawan punya penghasilan besar, tapi tidak pernah menyimpan juga untuk hari tua. Jadi orang yang kita prospek itu dia mulai khawatir, ya. Walaupun penghasilannya ada lebih, dia ada nggak simpan buat hari tuanya? Dia bilang iya ya, saya perlu menyiapkan hari tua saya. Nah, mana katanya ada program apa di Prudential, dia bilang gitu. Katanya ada produk baru ya, dia bilang gitu. Jadi kita kalau ketemu klien selalu bikin janji bilang ada program baru ya, ada program baru lagi dari Prudential supaya dia bisa mau dengerin kita. Agent saya prospek 500.000 udah fail, bikin janji lagi bilang ada produk baru, selalu bilang ada program baru. Nggak apa-apa, kita nggak bohong kok. Sekarang udah versi berapa? 153 ya. Nah nanti keluar versi 154 kan ada program baru lagi ya. Jadi selalu kalau ganti versi itu ganti program ya, selalu ada program baru ya, walaupun sama ya. Ganti SPS maksudnya. Nah terus saya jelaskan ke dia. Nah karena saya tanya dia, kamu tahu nggak sih, semua orang pengen pensiun loh di usia 55, tapi pernah hitung nggak berapa yang dia harus siapkan di ujung yang di atas ini? Nah, berapa? Menurut Anda nih,
Kalau misalnya ini orang biaya hidupnya 10 juta di usia 35 sekarang ya, 35 usia 35, ada di usia 35, biaya hidup 10 juta. Biaya hidup di usia 55 menjadi 66. Nah, cara hitungnya gimana tuh? Dari 10 juta menjadi 66. Hah? Sama ya? Rumusnya kayak tadi ya, future value sama dengan present value dikali 1 plus I pangkat T ya. Jadi kalau Anda hitung sama persis seperti yang tadi. Future value, present value 1 plus I pangkat T. Present value-nya 10 juta, I-nya inflasinya 10%. T-nya berapa tahun? Dari 35 sampai 55, 20 tahun ya. Anda akan dapat future value-nya adalah 66 juta. Anda punya biaya hidup 10 juta sekarang, nantinya di 20 tahun kemudian itu menjadi 66 juta sebulan. 66 juta loh, 20 tahun kemudian biaya hidup ya. Jangan salahkan harga naik terus ya, memang begitu inflasi ya kan. Nah, berapa uang yang harus disediakan pada saat pensiun? Ada yang mau tebak nggak? Kira-kira kalau orang seperti itu harus punya uang berapa? Hah? Tadi udah keluar ya? Ya, keluarin dah. Sebelum keluar saya yakin Anda juga berpikiran paling 2 miliar, 5 miliar gitu kan? Harus punya uang segitu kan? Tapi ternyata hitungannya adalah 66 juta dikali 12, jadi setahun ya, dikali dengan 20 tahun ya, dapat 16 miliar. Jadi Anda bisa bantu klien Anda hitung, dia mau usia 35, usia 37, Anda tinggal hitung aja 35 ke 55, 20 tahun, hitungnya seperti ini. Udah dapat 66, Anda tinggal kali 12, kali 20, kali periode sisanya ya. 20 ini adalah 55 ke 75 ya. Jadi ini tinggal dikali aja. Dulu saya pernah hitungin teman saya di Singapura ya. Habis saya hitungin, dia malamnya nggak bisa tidur ya. Dia bilang gila, dia mesti punya aset sangat besar sekali. Dia bilang di Singapura dia nggak pernah bisa ngumpulin duit ya. Jadi habis itu saya udah tinggal tidur, dia nggak bisa tidur. Besokannya dia bilang, kamu enak bener ya, hitungin saya pensiun, habis itu kamu tidur nyenyak, saya nggak bisa tidur. Ya. Dia hitungin terus tuh, mas gimana cara ngejar angka 16 miliar itu, ya. Apalagi dia di Singapura, dia hidup dia luar biasa. Tapi saya jamin kalau Anda bisa hitungin klien Anda seberapa besar uang yang dia harus punya, dijamin bikin orang nggak bisa tidur. Ya. Kalau Anda bisa hitung ini, itu bagus sekali. Tapi kalau Anda nggak bisa hitung, ya udah sampai di sini juga nggak apa-apa. Sampai di sini aja. Pokoknya meyakinkan dia harus menabung 50% dari penghasilannya dia. Gitu ya. Ada juga sih yang begitu dia tahu dia harus menabung 50% dari penghasilannya, ya udah dia akan bilang ya udahlah bikinnya dia coba 5 juta gitu. 3 juta gitu atau 4 juta. Nggak ada lagi yang 500.000 ya. Nggak ada lagi. Saya boleh waktu awal-awal closingnya 300.000. Tapi kalau udah zaman kayak sekarang semenjak pakai financial planning ya, unit saya rata-rata apinya tuh 35 juta ya per case. Satu case itu 35 juta ya di rata-rata ya, kalau saya sering hitung. Kalau kita tahun kapan tuh ya, kita pernah closing 1,8 miliar ya PC waktu itu ya. Itu cuma 30 case nggak nyampe. Harus terpaksa harus beli PHC, PAP untuk memenuhi 26 case ya, waktu dulu kan 26 case. Saya nggak tahu jumlah case-nya nggak memenuhi, tapi API-nya 1,8 ya. Jadi udah bisa closing gede. Ya. Oke, masih ada waktu berapa lama ya kita ya? Sampai jam 12 ya? Sampai jam 12 ya? Oke. Pensiun Anda udah bisa lakukan. Next. Nah, oh ya, orang itu kan nanya ya, program apa sih yang ada di Prudential? Nah, kita sebagai agent harus pintar-pintar meramu kita punya SQS ya. SQS itu luar biasa loh. Anda bisa ramu bagaimana caranya supaya itu jadi bikin menarik gitu ya. Anda waktu itu kita bikin seperti ini nih. Saya bilang ada program pensiun menarik nggak menurut kamu? Saya bilang dari usia 35 ke 55, terus habis itu terus ya next. Saya bilang masa mengumpulkan uang ini, Anda menabung 30 juta aja deh setahun, artinya 2,5 juta sebulan, ya. Dikali 20 tahun, itu dia udah mengumpulkan 600 juta, ya. Itu masa mengumpulkan aset. Nah, saya bilang,
waktu mengumpulkan aset yang namanya pensiun ya, di dana pensiun ada dua istilah. Istilahnya itu ada yang namanya harusnya menabung buat pensiun. Kalau orang kerja di Singapura mulai dari kapan? Mulai usia berapa dia mulai harus menabung buat pensiun, buat CPF-nya itu? Ya nanti. Mulai dari hari pertama dia bekerja, ya kan? Betul ya? Makanya kalau kita mulai bekerja usia berapa? 20-an ya, 20-an. Tapi yang orang ini baru mau mulai 35, artinya dia itu ada dana yang dulu yang dia belum pernah setor. Kita namanya PSL, ya. PSL itu adalah Past Service Liability, ya. Jadi Anda kalau ngomong kayak gini, itu ada dasarnya. Yang sebelumnya itu namanya PSL. Saya bilang kamu harus ada dana PSL 130 juta. Di dunia dana pensiun ada istilah itu, ya. Tapi di PAA apa? Top up. Di awal dia harus top up 130 juta, ya. Nah, terus yang dari 35 ke 55 yang 20 tahun itu adalah FSL, Future Service Liability. Ini Future Service Liability, ya. FSL-nya adalah 600 juta. Jadi total yang dia harus keluarin adalah 730 juta. 600 ditambah 130 ya. Nah, apa yang dia dapatkan di masa pensiun? Dia boleh menarik 60 juta setahun, ya, sampai 75. Jadi dia dananya 730, dia udah menarik 1,2. Menarik nggak? Kalau Anda tidak ada top up yang di awal 130 juta itu, Anda tidak bisa menarik 60 juta, dijamin. Kalau nggak ada top up di awal itu nggak bisa, ya. Ini bisa 2 kali lipat, setor 30, tarik 60, karena ada top up di awal di 130 juta. Ilustrasi ini akan menjadi menarik, ya. Jadi total yang dia setor 730, dia tarik 1,2. Saya bilang ada lagi nih, next. Di saat kita masih mengumpulkan aset, next, kita masih sehat. Tahap kedua kita sakit-sakitan. Tapi kita tidak perlu mengganggu dana pensiun kita, ya. Di saat yang tahap kedua, next, itu ada dana proteksi sakit kritis 500 juta, ada rawat inap 500.000, ada kecelakaan 140 juta. Dan di saat usia 75 ada warisan 43 miliar. Programnya menarik ya. Jadi kita tanya kepada orang itu yang tadi 500.000 nggak mau ya. Ini saya mau, dia bilang. Yang kemarin itu kamu tawarin 500.000 itu asuransi saya nggak tertarik, dia bilang. Ini saya mau, boleh deh, dia bilang. Langsung ditawarin 500.000 nggak mau, akhirnya nabung 2,5 juta, disuruh top up dengan tertibnya dia top up 130 juta. Ya, jadi orang kadang-kadang kita coba kemas dalam bentuk lain sudah berbeda. Anda nggak percaya, ini ilustrasinya, ya. Ilustrasinya Anda lihat ya, 30 juta, savernya otomatis harus banyak, ya. Next, dia setor 20 tahun, ini ada penarikan 60 juta. Di awal ada top up 130 juta, waktu dia 75 ada 43 M. Betul ya? Manfaatnya tadi di depan 500, UHS 500.000 juga. Kuncinya itu sebenarnya ada di top up. Nah, pertanyaannya, top up-nya saya tahu dari mana? Nah, top up-nya harus top up berapa? Gimana cara ngitungnya top up-nya itu? Coba-coba gitu ya. Nggak ada harimus lain. Coba-coba, pokoknya coba-coba 200 gitu ya. 100 dulu misalnya ya. 100 nggak cukup gitu ya, nggak bisa. Kalau dia nggak bisa, waktu kita mau narik 60 dia nggak bisa. Mau narik 60 dia nggak bisa, dia pasti akan minta-minta hilang gitu ya. Jadi coba lagi 120, nggak cukup lagi 130, sampai angkanya itu bisa jalan ya. Tapi kita suruh orang stop up 130, ada dasarnya, ini loh PSL. PSL Anda harus setor, saya bilang, dan dia akhirnya setor ya. Ini pengalaman kalau kita mau lepas dari sisi pensiun, datengin lagi nasabah yang tolak kalian, datengin lagi cerita tentang pensiun buat yang masih single ya. Oke, next, proteksi income saya yakin Anda pasti udah bisa ya. Cara menghitung, kalau kita prospek orang ya zaman sekarang Prudential, Anda jangan berharap ketemu orang yang belum
punya police credential. Ya, kalau zamannya saya bisa, ya, zamannya kalian udah nggak bisa deh. Di mana-mana orang udah punya police credential, ya. Tapi itulah kenyataan yang Anda harus hadapin. Kadang-kadang menurut saya lebih enak mana sih, zamannya saya apa zamannya kalian? Hah? Sekarang kenapa? Kan di mana-mana orang udah punya, udah terkenal, tapi udah punya, gimana dong Pak? Hah? Tinggal suruh nafkah ya. Kalau zamannya saya, di setiap zaman itu selalu ada susahnya. Tapi kita mau fokus ke susah apa gampang ya. Zamannya saya susahnya kalau udah tertarik